Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa, dipimpin oleh Pak Imam sendiri ya. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, Pak Imam mau ngabsen terlebih dahulu kelas 11 OTKP. Baik, yang tidak hadir hari ini siapa? Astri. Kemana Astri? Sakit. Kemudian Tika sakit. Sakit mata, bukan sakit hati ya. Baik, anak sekalian yang Bapak banggakan, sebelum kita belajar hari ini ada permainan buat kalian dari Pak Imam. Silahkan kalian berdiri, kemudian berjajar di lorongnya masing-masing. Berjajar di lorongnya masing-masing. Begitu. Baik, kita akan olahraga dulu, menggerakkan badan kita. Yang digerakkan adalah kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, dan tangan kiri. Ketika menggerakkan kaki, tangan ada di pinggang. Gerakannya seperti ini, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian tangan, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Paham ya? Nanti hitungannya dari 4 mundur ke 3, dari 3 mundur ke 2. Kita awali dengan pembacaan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hitungan 1, 2, 3 baru mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Tepuk tangan. Baik, silakan kalian duduk kembali di meja-meja masing-masing. Nah, sekarang supaya lebih semangat lagi untuk belajar, kita akan bermain sedikit. Permainannya cukup simpel saja. Nanti ada keterangan dari Pak Imam salah dan benar. Kalau kalian ada instruksi dari Pak Imam benar, berarti kalian harus menggerakkan sesuai faktanya. Contoh, gajah itu besar kecil? Besar. Ketika besar, kalian gerakan tangan kalian seperti ini. Itu benar ya kan? Kalau semut kecil. Ketika semut kecil, bagaimana gerakannya? Kecil. Gajah besar, semut kecil. Kemudian kalau salah, instruksi dari Pak Imam salah. Ketika salah, kalian tetap gerakan tangannya besar untuk gajah, tapi ucapannya kecil. Gerakannya besar, ucapannya kecil. Baik.
Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Nah, betul. Tepuk tangan. Siap, yang lain konsentrasi. Gajah, semut, gajah, sebut, gajah, semut, gajah, semut, semut. Semut besar kecil? Lah? Kecil. Sekarang yang benar. Benar, awas. Instruksinya benar. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Besar, betul. Tepuk tangan. Siap. Sekarang salah. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Betul, tepuk tangan. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Semut besar kecil. Semutnya kecil, tapi gerakannya seperti yang besar. Baik, tepuk tangan untuk semut. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, siap belajar hari ini? Siap. Terima kasih. Materi hari ini adalah kita akan menelaah Quran surah Al-Maidah ayat 48, kemudian An-Nisa ayat 59, kemudian ada Quran surah At-Taubah ayat 105. Itu tentang apa? Tentang satu, kompetisi dalam kebaikan, yang kedua taat pada aturan, yang ketiga etos kerja. Ya. Nanti kita juga akan belajar tentang hadis terkait masalah materi tersebut. Paham ya? Nah, tujuan pembelajaran dalam materi ini, coba kalian perhatikan dan baca bareng-bareng. Yang pertama poinnya apa? Yang terakhir tujuan pembelajarannya adalah baik. Nah, itu tujuan pembelajaran. Jadi nanti Pak Imam kasihkan sumber pembelajarannya. Satu, menelaah. Yang kedua, menemukan makna. Ditelaah dulu, kemudian temukan makna. Kemudian setelah ditemukan makna, diuraikan. Diuraikan makna tersebut. Yang terakhir adalah menyimpulkan. Menelaah, kemudian menemukan maknanya. Kita isi kandungannya kita cari, ya. Kita mengeksplor isi kandungannya, kemudian baru kita mengkomunikasikan, menguraikan maknanya, dan yang terakhir adalah menyimpulkan. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, hari ini kita akan belajar dengan menggunakan metode marketplace activity. Marketplace activity ini adalah kode pembelajaran seperti halnya kegiatan-kegiatan yang ada di pasar. Coba, kegiatan di pasar apa saja? Ada yang penjual, ada yang membeli, kemudian ada transaksi jual beli. Nah, hari ini kita akan belajar seperti itu. Ya, bagaimana langkahnya Pak Imam? Yang pertama, peserta didik nanti sama Pak Imam dikelompokkan dulu. Ya, dikelompokkan. Setelah dikelompokkan, nanti masing-masing kelompok akan dikasih konten materi. Contoh, itu tentang Quran surah Al-Maidah. Yang ini Quran surah An-Nisa. Dan yang ini Quran surah At-Taubah. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis terkait. Nah, begitu. Setelah nanti dikasih konten yang berbeda, kalian menelaah, mengeksplor materi yang ada di materi itu, baik dari buku sumber, nanti Pak Imam akan berikan sumbernya, atau kalian mengeksplor dari internet, boleh dari internet, gali informasi itu sebanyak mungkin, ya. Tapi dari internet pun sumbernya harus jelas, jangan sumber yang tidak jelas, ya. Paham? Nah, gitu. Kalian nanti akan saling bertanya, kemudian hasil dari mengeksplorasi, hasil dari mengamati, mengeksplorasi subpokok materi nanti akan dituangkan dalam bentuk mind mapping. Tahu mind mapping? Peta konsep. Nah, seperti jadwal yang ada di itu tuh. Nah, warna-warni, bagus kan?
nanti sama Pak Imam proses kalian akan ditilai, kemudian termasuk mind mappingnya kalian harus bikin sekreatif mungkin, karena itu termasuk nanti dalam penilaian kelompok. Paham? Setelah kalian bikin mind mapping, kalian tempelkan mind mapping di standnya masing-masing, di jongkoknya masing-masing, di tokonya masing-masing. Ada yang di mungkin di pojok sana, di pojok sini, di depan, boleh lah. Kalian cari tempat yang nyaman buat kalian, ya. Nanti, nah kalian setelah nanti ditempel, dibagi tiap kelompok itu ada dua bagian. Dari setiap kelompok ada dua bagian. Ada bagian penjual, ada bagian pembeli. Penjual Pak bagaimana? Penjual itu nanti akan mempresentasikan, akan menjual materi yang sudah didiskusikan setiap kelompoknya. Nanti akan dijual ke kelompok yang lain. Tugasnya pembeli nanti akan berkeliling ke kelompok-kelompok lain, ke toko-toko yang lain. Paham? Tugasnya bagaimana Pak? Nanti pembeli mencatat materi dari kelompok yang lain yang penting buat kalian, dicatat, kemudian diskusikan nanti. Misalkan kelompok 1 menuju kelompok 2, nah nanti di kelompok 2, kelompok 1 akan berdiskusi. Pembeli dari kelompok 1 akan berdiskusi dengan penjual kelompok 1. Begitupun selanjutnya. Berkunjung kalian tiap kelompok akan dikasih waktu 3 menit. Setiap kelompoknya dikasih waktu 3 menit. Kelompok 1 berkunjung kelompok 2 3 menit, setelah itu berkunjung kelompok 3, berkunjung ke kelompok 4. Paham? Beres, nanti setelah beres kalian berdiskusi di berbagai kelompok, kembali lagi ke tokonya masing-masing itu pembeli. Nah, hasil temuan dari kelompok lain didiskusikan lagi nanti di kelompoknya masing-masing. Kemudian terakhir kalian presentasikan hasil kunjungan kalian ke teman kalian, ya, dengan secara singkat, padat, jelas. Misalkan kelompok 1 berkunjung kepada kelompok 2, saya menemukan materi di kelompok 2 adalah begini, begini, begini. Saya menemukan hal baru di kelompok 3 begini, begini, begini. Kami menemukan menemukan materi baru di kelompok 4 begini, begini, begini. Hasil kunjungan dari setiap kelompok kalian utarakan, komunikasikan, presentasikan kepada teman kalian. Paham? Terakhir, tunjuk kelompok mana yang lebih aktif, lebih bagus ketika presentasi. Itu akan jadi penilaian kelompok, dan yang akan menilainya adalah Pak Imam. Nanti akan menilainya. Untuk prosesnya kalian nanti akan menilai kelompok mana yang lebih bagus. Nanti diutarakan di depan kelompok yang lain. Biar nanti hasil dari permainan itu nanti akan dituangkan dalam perolehan nilai atau format nilai seperti ini. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup jelas ya? Jelas. Siap belajar hari ini? Siap. Baik, kita mulai saja. Nah, kita bentuk dulu kelompok di sebelah sana. 4 3 1 2 3 1. Duduknya per kelompok 1 2 3 4. Persilahkan. Di sini. Kita akan bagi materi dulu. Kelompok 1 materinya adalah kajian Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Ya. Kalian tulis ayatnya, kemudian artinya, isi kandungannya, dan penerapan sikapnya. Sekali lagi kalian tulis ayatnya, artinya, kemudian isi kandungannya, dan penerapan sikapnya. Tajwidnya satu lagi, lupa Pak Imam. Tajwidnya satu lagi. Ayat, tajwid, kemudian terjemahan, isi kandungan, dan penerapan sikap. Jadi ada berapa poin? Ayatnya, tajwid, artinya, tajwidnya, isi kandungan, dan penerapan sikap. 5.
presentasikan hasil kunjungan. Kemudian kasih nilai setiap kunjungan dari berbagai kelompok itu dikasih nilai. Contoh, saya berkunjung ke kelompok 2. Hasil temuan saya dari kelompok 2 adalah materinya ini. Lalu untuk presentasi 1 menit aja. Singkat, padat, jelas. Presentasinya 1 menit, singkat, padat, dan jelas. Itu maksimalnya 1. Silakan kalian berdiri dulu dengan kelompoknya masing-masing. Kasih waktu sama Pak Imam. Saya akan membacakan hasil dari kunjungan saya ke kelompok 2, yaitu setiap orang yang beriman harus taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Nabi, dan apabila terjadi permasalahan dalam dunia, kembali kepada Allah dan Rasulnya, dalam kemudian kembali kepada Allah dan Nabi. Beramal sikap, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Rasul. Untuk nilainya 80. 80. Baik, adalah hasil dari permainan di hari ini. Proses pembelajaran dengan menggunakan metode bucket list activity. Kalian tadi sudah merangkum atau mengeksplor dulu, kemudian kalian menuangkan apa yang kalian dapatkan dari materi tersebut dituangkan dalam konsep mind mapping atau konsep dalam konsep mind mapping. Dan dari kegiatan tersebut sudah kita peroleh nilai-nilainya. Ini cukup membanggakan dari Pak ya. Nilainya cukup luar biasa. Nilai yang paling besar itu adalah kelompok Usman bin Affan 530. Ya, terima kasih teman-teman. Kita harus taat pada aturan. Apa yang harus kita taati? Satu, aturan Allah. Ya. Yang kedua, aturan Rasul. Atiiullah wa atiiur Rasul wa ulil amri minkum. Kita harus taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasul. Yang ketiga, taat kepada ulil amri itu siapa? Atau pemegang besar, termasuk para ulama itu ulil amri. Ulil amri yang bagaimana? Yang taat kepada Allah. Baik, kita akhiri kegiatan proses pembelajaran kali ini.